Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wahdi Al-Ghifari dengan NIM 2410911210002. Kali ini saya akan membawakan materi tentang anatomi kardiorespirasi dan klinisnya. Sebuah topik penting karena sistem kardiovaskuler dan respirasi memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan hidup kita. Materi ini saya buat di bawah bimbingan dosen pengampu kami, Dr. Roski Liandri Magister Kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman memahami konsep dasar serta kaitan klinis dari sistem kardiorespirasi. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasannya ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin tunjukkan dulu garis besar atau pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama. Pertama, kita akan mulai dengan anatomi respiratori, yaitu bagian-bagian tubuh yang berperan dalam proses pernapasan, seperti hidung, tenggorokan, sampai paru-paru. Kedua, kita akan bahas anatomi kardiovaskuler, yaitu sistem yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang bekerja terus-menerus memompa darah ke seluruh tubuh. Dan terakhir, bagian yang paling menarik menurut saya yaitu anatomi klinis kardiorespirasi. Di bagian ini, kita akan menghubungkan pengetahuan anatomi dengan kondisi-kondisi klinis yang sering terjadi, seperti asma, infark jantung, dan emboli paru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu anatomi respiratori. Sistem ini kita bagi menjadi dua bagian utama, yaitu traktus respiratoris superior dan traktus respiratoris inferior. Di bagian superior ada tiga komponen penting. Yang pertama adalah nasus atau hidung, tempat udara pertama kali masuk dan disaring. Yang kedua adalah faring atau tenggorokan, yang merupakan persimpangan antara jalur udara dan makanan. Tiga laring atau kotak suara, yang juga berfungsi sebagai jalur napas dan penghasil suara. Lalu di bagian inferior kita punya trakea atau batang tenggorokan yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri menuju paru-paru. Dari situ percabangan terus berlanjut ke bronkiolus yang lebih kecil dan akhirnya berakhir di pulmo atau paru-paru, tempat pertukaran gas terjadi. Sistem ini memiliki fungsi tersendiri yang saling mendukung proses bernapas kita sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas lebih detail tentang nasus atau hidung. Hidung ini bukan cuma untuk nyium bau aja, tapi jadi pintu utama udara masuk ke sistem pernapasan kita. Di gambar ini kita bisa lihat bagian tulangnya, ada tulang nasal, tulang lacrimal, hingga proses frontalis dari pangsila yang semuanya bersatu membentuk dinding lateral dan septum. Sementara bagian rawan atau kartilago seperti kartilago alaris mayor dan kartilago septinasi membantu memberi bentuk hidung dan fleksibilitas. Di gambar kanan kita bisa lihat hubungan antara rongga hidung dengan rongga tengkorak dan rongga mulut. Udara yang masuk lewat nares akan menuju ke belakang melalui koana ke nasofaring, lalu lanjut ke paru-paru. Sistem ini juga terkoneksi dengan rongga sinus dan saluran air mata. Makanya kalau flu berat, kadang mata juga berair. Lanjut, ini dia bagian dalam dari rongga hidung yang gak kalah menarik. Rongga hidung dibagi jadi beberapa zona. Di bagian depan ada vestibulum nasi, tempat tumbuhnya rambut-rambut halus untuk saring debu. Lebih ke dalam, ada regio respiratoria yang berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara, serta regio olfaktoria di bagian atas yang berisi reseptor penciuman. Di gambar sebelah kanan, kita lihat struktur yang disebut hongka. Ada superior, media, dan inferior. Ini adalah tonjolan tulang di dalam hidung yang berperan penting dalam mengatur aliran udara. Di bawah hongka, ada celah yang disebut meatus sebagai jalur udara. Dengan adanya struktur ini, udara bisa diperlambat dan lebih banyak kontak dengan mukosa, sehingga lebih siap untuk masuk ke paru-paru. Konsepnya seperti saringan udara yang canggih, lengkap dengan penghangat dan pelembab alami. Nah, ini yang sering bikin hidung berdarah kalau trauma, pembuluh darahnya. Nah, di rongga hidung itu, suplai darah datang dari beberapa cabang arteri besar, seperti arteri ethmoidalis anterior, arteri sphenopalatina, dan arteri labialis superior. Di bagian anterior septum hidung ada yang namanya Kisselbach plexus, yaitu daerah anastomosis yang rentan berdarah. Makanya, mimisan paling sering dari area ini. Di gambar terakhir, kita geser ke faring, yang dibagi jadi tiga bagian. Nasofaring di belakang hidung, orofaring di belakang mulut,
dan laringofaring yang terhubung ke laring dan esofagus. Faring ini jadi jalur campuran untuk udara dan makanan. Jadi penting banget sistem katupnya supaya kita nggak tersedak saat makan sambil bicara. Jadi intinya, bagian respiratori ini bukan cuma saluran, tapi juga sistem yang sangat kompleks dan efisien. Kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu faring. Faring ini adalah saluran yang jadi tempat lewatnya udara dan makanan dari jalur ganda. Nah, faring dibagi jadi 3 bagian. Paling atas ada nasofaring yang letaknya di belakang rongga hidung. Udara dari hidung lewat sini dulu. Di bawahnya ada orofaring di belakang mulut. Disinilah udara dan makanan mulai bertemu. Terakhir ada laringofaring yang merupakan bagian akhir sebelum saluran pernapasan dan saluran pencernaan memisah ke trakea untuk udara dan esofagus untuk makanan. Slide ini juga menunjukkan bagaimana posisi laring dan trakea berada di depan esofagus. Makanya kalau kita bicara sambil makan, bisa ke arah yang salah. Nah, gambar ini memperlihatkan struktur faring dari sisi lateral dan depan, lebih detail dan 3D look. Kita bisa lihat atap dari faring dibentuk oleh palatum durum dan palatum molar. Palatum molar ini fleksibel banget, bisa naik saat kita menelan, biar makanan nggak naik ke hidung. Di bagian lateral ada pipi dan mulut, dan di bawahnya laring dan trakea yang mengarah ke paru-paru. Gambar ini penting untuk memahami bahwa faring dikelilingi banyak struktur vital. Jadi, cedera di sini bisa berpengaruh ke bicara, bernapas, dan makan sekaligus. Sekarang kita lihat anatomi internal faring dan yang lebih kompleks, terutama bagian-bagian yang membentuk tonsillar ring atau cincin Waldeyer. Ada beberapa tonsil penting di sini. Yang pertama adalah tonsil faringea, kemudian tonsil palatina, dan yang terakhir adalah tonsil lingualis. Yang semuanya itu berfungsi sebagai pertahanan imun pertama tubuh terhadap patogen yang masuk lewat mulut dan hidung. Selain itu, ada juga struktur seperti valikula, epiglotis, dan recessus piriformis yang berperan saat kita menelan. Epiglotis misalnya, itu tuh kayak nutup otomatis yang nutupin saluran napas supaya makanan nggak masuk ke trakea. Jadi meskipun ukurannya kecil, area faring ini kompleks banget dan punya banyak peran penting untuk kehidupan sehari-hari. Dari bernapas, makan, sampai pertahanan tubuh, semuanya itu ada di sini. Nah, kita masuk ke bagian laring atau biasa disebut kotak suara. Nah, disinilah suara kita diproduksi. Jadi, ini kayak alat musik alami untuk manusia. Gambar ini memperlihatkan bagian dalam laring. Ada beberapa lipatan penting di sini, seperti plica vokalis atau pita suara, dan plica vestibularis atau false vocal cord. Di atasnya ada epiglotis, yaitu penutup otomatis saat kita menelan supaya makanan nggak masuk ke trakea. Terus, ada ventriculus laringis, yaitu ruang kecil antara pita suara sejati dan palsu. Dan di tengah-tengahnya ada rima glottidis, yaitu celah yang bisa buka tutup saat kita berbicara atau bernapas. Jadi, gambar ini menunjukkan laring sebagai bagian dari keseluruhan saluran napas. Kita bisa lihat posisi laring yang berada di antara faring dan trakea. Di sisi kanan, kita diperlihatkan struktur kartilago penyusun laring, seperti kartilago tiroidea, kemudian kartilago cricoidea, dan di atasnya ada epiglotis. Semua kartilago ini berperan menjaga agar jalan napas tetap terbuka, dan juga jadi tempat melekatnya otot-otot dan ligamen yang membantu kita bicara dan bernapas. Nah, ini dia struktur yang jarang dibahas tapi penting, yaitu kartilago kecil di dalam laring. Ada kartilago cuneiformis, corniculata, dan triticea. Walaupun kecil, mereka penting untuk menjaga bentuk dan kestabilan laring. Ada juga ligamentum thyroideum dan ligamentum hyoepigloticum. Mereka berfungsi sebagai pengikat antara tulang dan kartilago. Bisa dibilang laring ini kayak bangunan bertingkat dengan banyak sambungan. Supaya suara bisa keluar dengan baik dan napas tetap lancar, semua bagian harus bekerja sama.
Dan jangan lupa di dekat sini juga ada nervus laryngeus, yaitu saraf yang ngatur gerak kita suara. Jadi kalau saraf ini rusak, bisa bikin suara serak atau bahkan hilang. Nah, sekarang kita lihat laring dari sisi strukturalnya lagi. Di sini ditampilkan berbagai ligamentum dan kartilago kecil yang menyatukan laring dengan tulang di atasnya, yaitu tulang hyoid. Ada ligamentum tirohyoideum baik yang lateral maupun medial, yang menghubungkan tulang hyoid dan kartilago tiroid. Juga terlihat membrana tirohyoidea dan ligamentum cricotracheale, jadi jembatan antara cricoid dan trakea. Kartilago kecil seperti corniculata, cuneiformis, dan triticea kelihatan juga di sini walaupun kecil. Mereka penting untuk bentuk dan fleksibilitas laring saat bicara. Nah, sekarang kita zoom ke bagian dalam laring dan lihat otot-ototnya. Gambar ini menampilkan otot intrinsik laring, yaitu otot-otot yang mengatur gerakan di pita suara. Bisa kita lihat otot-otot seperti musculus cricoarytenoideus posterior yang membuka glotis, dan otot-otot lainnya mengatur ketegangan dan posisi pita suara. Ini penting banget karena kalau otot ini nggak bekerja dengan baik, suara kita bisa serak atau bahkan nggak keluar sama sekali. Semua otot ini dikendalikan oleh nervus laryngeus, terutama cabang rekuren dari nervus vagus. Makanya kalau kita cedera saraf ini bisa berdampak besar pada suara dan pernapasan. Lanjut ke trakea, yaitu saluran napas utama yang panjangnya sekitar 10-13 cm dari laring sampai ke percabangan bronkus. Trakea ini tersusun dari 16-20 cincin kartilago berbentuk C yang disebut cartilaginous tracheales. Di bagian belakang terbuka dan ditutup oleh otot yang disebut musculus trachealis. Ini bikin trakea bisa sedikit menyempit saat kita batuk untuk mengeluarkan lendir atau benda asing. Di bagian bawah, trakea bercabang jadi dua bronkus utama, kanan dan kiri, di tempat yang disebut bifurcatio trakea. Dinding trakea juga dilapisi dengan epitel bersilia yang fungsinya menyaring debu dan partikel, jadi semacam sistem pembersih otomatis buat udara yang masuk. Nah, kita sekarang masuk ke saluran yang lebih dalam dari sistem respirasi, yaitu bronkus. Setelah bercabang dari trakea di bifurcatio trakea, udara masuk ke bronkus principalis dexter dan sinister. Bronkus kanan bercabang menjadi 3, atas, tengah, dan bawah. Sedangkan bronkus kiri hanya 2 cabang, atas dan bawah. Ini karena ruang di sisi kiri lebih sempit akibat posisi jantung. Cabang-cabang ini akan terus terbagi menjadi bronkus segmentalis lalu makin kecil lagi menjadi bronchioles. Nah, di slide ini kita lihat perjalanan udara dari bronkus segmentalis hingga ke bagian terkecil sistem respirasi, yaitu alveolus. Setiap bronkus bercabang menjadi bronkus intrasegmental, lalu jadi bronchiolus, dan terus mengecil hingga menjadi bronchiolus terminalis, dan akhirnya bronchiolus respiratorius. Di ujungnya, kita sampai di alveoli, yaitu kantung udara kecil tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Struktur ini sangat luas dan elastis sehingga paru-paru bisa menyimpan banyak udara walau bentuknya kecil dari luar. Terakhir, kita lihat struktur makro dari paru-paru atau pulmo. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sementara yang kiri hanya 2 karena ada jantung di mediastinum. Setiap paru dibungkus oleh lapisan pelindung bernama pleura. Ada 2 lapis, yaitu pleura visceralis yang melekat ke paru dan pleura parietalis yang menempel ke dinding dada. Di antara keduanya ada cavitas pleuralis yang berisi sedikit cairan agar paru-paru bisa mengembang tanpa gesekan saat bernapas. Jadi, selain tempat pertukaran gas, paru-paru juga punya sistem pelindung yang penting untuk kelancaran pernapasan kita. Nah, di sini kita bisa lihat lapisan pelindung paru-paru yang disebut pleura. Pleura terdiri dari 2 lapisan, yaitu pleura visceralis yang menempel langsung pada paru dan pleura parietalis yang menempel pada dinding rongga toraks. Dan antara keduanya ada cavitas pleuralis, yaitu ruang berisi cairan yang membantu mengurangi gesekan saat paru mengembang dan mengepis. Pleura parietalis juga terbagi menjadi beberapa bagian sesuai lokasinya. Yang pertama adalah pars costalis, yaitu dekat tulang rusuk, kemudian pars mediastinalis yang dekat mediastinum, dan pars diafragmatica di atas diafragma. Nah, sekarang kita lihat bagian tengah rongga dada yang disebut mediastinum. Mediastinum adalah ruang di antara dua paru-paru yang berisi jantung, trakea, esofagus, pembuluh darah besar, dan struktur penting lainnya. Mediastinum dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah mediastinum superior di atas angus sterni, kemudian mediastinum anterior di depan jantung, dan yang ketiga adalah
mediastinum media yang paling sentral berisi jantung dan perikardium, dan yang terakhir adalah mediastinum posterior, tempat esofagus dan aorta thoracica berada. Nah, kita lanjut ke permukaan luar paru-paru. Paru-paru memiliki beberapa sisi atau fasies, yaitu fasies costalis yang menghadap tulang rusuk, kemudian fasies mediastinalis yang menghadap ke mediastinum dan jantung. Dan yang terakhir adalah fasies diafragmatica yang menghadap ke diafragma. Paru kanan memiliki visura horizontalis dan visura oblik, yang membagi paru jadi 3 lobus. Paru kiri hanya punya visura oblik dan terbagi jadi 2 lobus. Permukaan ini penting diketahui untuk memahami letak patologi paru dalam pemeriksaan klinis dan imaging. Di bagian ini kita lihat struktur penting di hilus pulmonis, yaitu tempat keluar masuknya pembuluh dan bronkus ke paru-paru. Setiap paru punya bronkus, yaitu jalan masuk udara, kemudian arteria pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru, dan vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung. Semua struktur ini berkumpul di area hilus dan membentuk radix pulmonis atau akar paru. Sekarang kita masuk ke sistem kardiovaskuler, mulai dari permukaan jantung atau fasies cordis. Jantung memiliki beberapa visi atau fasies seperti fasies anterior yang menghadap ke depan, kemudian fasies diafragmatica yang menghadap diafragma, dan yang ketiga adalah fasies pulmonalis dextra dan sinistra yang menghadap ke masing-masing paru. Ada juga bagian dasar atau basis dan bagian bawah jantung atau apex. Mengenal orientasi ini penting saat membaca CT scan atau MRI jantung. Nah, jantung kita dilindungi oleh selubung yang bernama perikardium. Perikardium terdiri dari dua lapisan utama. Yang pertama adalah fibrous perikardium, yaitu lapisan luas yang keras dan kuat, dan serous perikardium yang terbagi lagi jadi parietal layer dan visceral layer. Nah, visceral ini biasa disebut juga sebagai epikardium. Di antara dua lapisan serosa ini, ada pericardial cavity yang berisi sedikit cairan plumas untuk mengurangi gesekan saat jantung berdetak. Lalu di bawahnya ada lapisan otot jantung atau miokardium dan lapisan terdalam, yaitu endokardium. Nah, kemudian di slide ini kita bakal bahas anatomi luar dari jantung, atau dalam istilah medisnya disebut core. Nah, jantung ini letaknya di rongga dada, sedikit miring ke kiri dan ukurannya kurang lebih sebesar kepala tangan kita sendiri. Kalau kita lihat gambar ini, ada beberapa struktur utama yang bisa kita kenali. Yang pertama adalah pembuluh darah besar kayak vena cava superior di bagian atas. Nah, ini bawa darah kotor dari tubuh bagian atas ke atrium kanan. Di bawahnya juga ada vena cava inferior yang punya fungsi sama, tapi dari tubuh bagian bawah. Kemudian, ada juga arcus aorta alias lengkungan aorta yang ngarahin darah bersih ke seluruh tubuh. Jantung kita juga punya pembuluh koroner kayak arteri koronaria dextra dan ramus interventricularis anterior. Ini tuh penting banget buat nyuplai oksigen ke otot jantung itu sendiri. Terus ada struktur unik kayak auricula sinistra dan auricula dextra, semacam kuping kecil di atrium. Di bagian bawah kita bisa lihat ventriculus sinister alias bilik kiri. Ini bagian paling kuat dari jantung karena dia yang bakal dorong darah ke seluruh tubuh lewat aorta. Nah, penting juga buat tahu posisi seperti apex alias ujung jantung dan margo inferior yang ngebantu kita untuk nentuin orientasi jantung waktu periksa pasien. Nah, selanjutnya kita fokus ke ruang dalam jantung, khususnya atrium dextrum atau serambi kanan. Ini adalah bagian pertama jantung yang menerima darah kotor dari darah melalui vena cava superior dan inferior. Di bagian dalam atrium kanan ada beberapa struktur penting, misalnya crista terminalis. Ini tuh semacam garis batas antara permukaan halus dan kasar di atrium. Lalu, ada musculi pectinati, yaitu otot-otot kecil yang bantu atrium berkontraksi. Kalau kita perhatikan ada juga ostium sinus coronarii, yaitu pintu masuk darah dari pembuluh balik jantung ke atrium kanan lewat sinus coronarius. Dan jangan lupa juga ada valvula coronarii, valvula vena cava inferioris dan valvula sinus coronarii, yaitu dua katup kecil yang bantu aliran darah tetap satu arah. Fungsinya atrium kanan ini adalah nampung darah kotor sebelum dialirin ke bilik kanan buat dipompa ke paru-paru. Jadi walaupun kecil, perannya besar banget. Oke, sekarang kita masuk ke ventriculus dexter alias bilik kanan.
Nah, ini tuh ruang jantung yang menerima darah dari atrium kanan, lalu mompa ke paru-paru buat dibersihin atau arteri pulmonalis. Nah, di dalam bilik kanan ada struktur penting kayak cuspis septalis dan cuspis anterior, yaitu bagian dari kotak trikuspid yang mastiin darah nggak balik ke atrium saat balik bilik berkontraksi. Lalu ada chorda tendinae, yaitu tali-tali kecil yang ikat katup ke musculus papillaris, semacam jangkar otot yang nahan supaya katup nggak berbalik saat jantung berdetak. Jangan lupa juga ada trabecula carneae, yaitu lipatan otot kasar di dinding ventrikel yang bantu aliran darah tetap lancar. Terus ada conus arteriosus, yaitu jalur keluar darah ke arteri pulmonalis yang dilindungi oleh valvula semilunaris supaya darah nggak balik masuk. Semua bagian ini kerjasama buat pastiin darah bisa sampai ke paru-paru tanpa hambatan. Nah, sekarang kita bahas atrium sinistrum alias rambi kiri. Ini adalah bagian dari jantung yang menerima darah bersih dari paru-paru lewat vena pulmonalis. Biasanya ada 4 vena yang masuk sini. Kalau dilihat dari gambar, kita bisa lihat struktur seperti auricula sinistra yang bentuknya kayak kantong kecil di atrium. Di dalamnya adalah valvula foraminis ovalis, sisa dari struktur janin yang dulu nyambungin atrium kanan dan kiri, tapi setelah lahir itu biasanya udah ketutup. Nah, dari atrium kiri, darah bakal ngalir ke ventriculus sinister lewat katup mitral. Nah, fungsi utama dari atrium kiri ini adalah ngumpulin darah bersih dan terus nyalurin ke bilik kiri buat dipompa seluruh tubuh. Nah, lanjut ke ventriculus sinister, yaitu bilik kiri. Ini adalah ruang paling kuat dari jantung kita, karena dia yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh lewat aorta. Tekanannya tinggi banget di sini. Jadi, otot dindingnya juga paling tebal dibanding ruang jantung lain. Struktur penting di sini adalah valvula mitralis yang punya dua cuspis. Yang pertama adalah cuspis anterior dan posterior. Katup ini nyambung ke otot lewat chorda tendinae dan ditahan oleh musculi papillaris supaya tak rapat saat kontraksi. Dinding bilik kiri juga dipenuhi trabecula carneae, yaitu struktur otot kasar yang membantu efisiensi aliran darah. Saat bilik ini kontraksi, darah dipompa keluar lewat arkus aorta. Gambar ini juga menunjukkan betapa kompleks dan rapinya sistem katup jantung kita. Nah, sekarang kita bahas pusat pengatur lalu lintas darah, yaitu katup jantung. Di sini kita bisa lihat tampilan bagian bawah dari katup-katup utama yang ada di jantung. Ada dua katup atrioventrikular, di kiri ada valva atrioventricularis sinistra atau katup mitral, dan di kanan ada valva atrioventricularis dextra atau katup trikuspid. Masing-masing punya struktur yang nyambung ke jaringan fibrosa, kayak annulus fibrosus dan trigonum fibrosum, yang bantu jaga bentuk dan kekuatan katup. Lalu, ada juga valva semilunaris untuk bronchus pulmonalis dan aorta, yang berfungsi buat cegah darah balik ke jantung setelah dipompa keluar. Semua katup ini buka dan tutup secara otomatis tergantung tekanan darah di ruang jantung. Nah, sekarang kita bahas pipa bahan bakaran jantung, yaitu arteri koronaria. Ini penting banget karena fungsinya nyuplai darah ke otot jantung supaya bisa terus berdetak. Jantung punya dua arteri utama, yaitu arteri koronaria dextra dan sinistra. Yang kanan bercabang jadi ramus nodus lateralis yang ngasih darah ke nodus SA. Lalu ada juga ramus marginalis dextra dan ramus interventricularis posterior. Sementara di sisi kiri arteri koronaria sinistra punya dua cabang besar. Ramus interventricularis arterior yang berjalan di depan dan ramus circumflexus yang melengkung ke belakang. Cabangnya ini penting banget buat suplai ke dinding depan dan samping jantung. Kalau salah satu arteri ini tersumbat, bisa menyebabkan serangan jantung atau infark miokardia. Nah, sekarang kita ke bagian pembuangan limbahnya jantung, yaitu sistem vena koroner. Fokus utama kita di sini adalah sinus coronarius, semacam saluran besar yang ngumpulin darah kotor dari otot jantung sebelum balik ke atrium kanan. Di gambar ini kita bisa lihat beberapa vena besar. Yang pertama adalah vena cardiaca magna, media, parva, dan posterior. Semua akhirnya bermuara di sinus coronarius. Nah, sekarang kita bahas sistem kelistrikan jantung alias sistem konduksi. Ini yang bikin jantung kita bisa berdetak otomatis tanpa disuruh. Mulainya dari nodus sinus atrialis atau nodus SA, yaitu sebagai pacemaker jantung.
Letaknya di atrium kanan dekat tempat masuknya vena cava superior. Dari sana, impuls listrik nyebar ke atrium lalu lanjut ke nodus atrioventricularis atau nodus AV yang ada di dasar atrium kanan. Nah, dari nodus AV, impuls dilanjutkan lewat bundle of His yang terbagi dua, crus dextrum dan crus sinistrum. Akhirnya melebar lewat serabut Purkinje ke seluruh dinding bilik. Tanpa sistem kelistrikan ini, jantung kita nggak bisa nyalain pompa dengan ritme yang tepat. Makanya kalau ada gangguan pada bagian konduksi jantung, itu bisa bikin irama jantung kacau, bisa terlalu cepat, lambat, atau nggak teratur. Nah, ini dia rangkuman besar dari anatomi klinis sistem pernapasan. Di sisi kiri kita bisa lihat hal-hal yang berhubungan dengan dinding dada dan diafragmanya. Misalnya prosedur chest drain insertion dan thoracentesis. Keduanya penting dalam menangin akumulasi cairan atau udara di rongga pleura. Lalu ada topik tentang kavum nasi dan faring, misalnya epistaxis alias mimisan, polipnesi, sampai bedah transnasal yang sering dilakukan pada kasus sinusitis berat atau tumor. Di tengah, ada bahasan klinis laring kayak laringoskopi dan krikotirotomi. Yang penting banget dalam kondisi darurat jalan napas. Trakea dan bronkus juga nggak kalah penting karena bisa mengalami displacement atau butuh prosedur seperti tracheostomy. Dan di sisi kanan ada kondisi paru seperti asma, PPOK, emfisema, bahkan kanker paru-paru. Yang semua ini sering muncul di praktik klinis. Oke, kita bahas satu prosedur penting yang namanya ini adalah thoracentesis. Ini adalah tindakan medis untuk mengeluarkan cairan berlebih dari rongga pleura, biasanya karena infeksi, kanker, ataupun gagal jantung. Prosedurnya itu adalah jarum dimasukkan melalui sapatium intercostales antara tulang rusuk ke-9 dan ke-10 ke arah kavum pleura. Tapi harus hati-hati supaya nggak kena saraf atau pembuluh darah yang ada di bawah rusuk. Biasanya dilakukan di garis linea mid axillaris karena di situ paling aman dan cukup jauh dari struktur vital. Kita juga bisa lihat lapisan-lapisannya, ada eksternal, internal, dan innermost intercostal, plus pleura dan diafragma. Thoracentesis ini kelihatan sederhana, tapi bisa menyelamatkan nyawa pasien dengan sesak napas akibat infusi pleura. Nah, sekarang kita bahas epistaxis alias mimisan. Keluhan yang kelihatannya sepele tapi bisa jadi tanda kondisi serius. Umumnya terjadi di regio antara inferior septum nasi yang dikenal sebagai Kisselbach area. Daerah ini punya anastomosis vaskular luas, yaitu titik temu beberapa arteri. Arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian sphenopalatena, labialis superior, dan palatina mayor. Karena banyaknya cabang yang berkumpul, perdarahan bisa terjadi mudah dan cukup deras. Kalau perdarahan dari depan biasanya ringan dan bisa diatasi lokal. Tapi kalau dari belakang atau epistaxis posterior itu lebih jarang tapi lebih berat dan butuh penanganan yang lebih agresif. Anatomi ini penting dipahami karena jadi dasar dalam menentukan lokasi pendarahan dan penata laksanaannya, mulai dari kompresi hingga kateterisasi atau tamponet nasal. Nah, kita masuk ke bagian sistem kardiovaskuler yang dimulai dari perikarditis. Nah, jadi perikarditis ini adalah peradangan pada perikardium, yaitu lapisan pelindung luar jantung. Nah, perikarditis ini bisa disebabkan oleh infeksi virus, kondisi autoimun, ataupun pasca serangan jantung. Gejalanya bisa berupa nyeri dada yang tajam dan membunuh saat berbaring, serta pericardial friction rub saat auskultasi. Di gambar ini kita bisa lihat perikardium yang seharusnya normal, tapi pada kasus perikarditis bisa menebal ataupun terdapat cairan di antaranya, yang bisa menyebabkan komplikasi serius. Perikarditis ini penting dikenali karena kalau dibiarkan bisa berkembang jadi tamponade perikardial, kondisi darurat yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, tamponade perikardial ini adalah komplikasi serius dari perikarditis. Di sini cairan bisa darah, eksudat ataupun transudat yang terakumulasi di dalam sak perikardial. Ini memberikan tekanan ke jantung. Tekanan ini menghambat pengisian ruang jantung, terutama ventrikel kanan, sehingga output jantung turun drastis. Nah, karena output jantung turun drastis, ini tuh bisa menyebabkan shock, hipotensi, bahkan kematian kalau tidak ditangani segera.
Secara anatomis, kita bisa lihat posisi perikardium dan efek penekanan dari cairan. Tanda klinis khasnya adalah triaspek. Yang pertama adalah hipotensi, distensi vena jugularis, dan bunyi jantung yang melemah. Diagnosis dilakukan dengan EKG dan terapi utamanya adalah perikardiosentesis. Nah, kemudian kita akan bahas stenosis katup aorta, yaitu penyempitan katup aorta yang menghambat aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta. Penyebab umumnya adalah karena degeneratif atau penuaan, kemudian demam rematik, atau kelainan bawaan seperti katup bikuspid. Gambar menunjukkan anatomi jantung dengan katup aorta yang menebal dan tidak bisa membuka sempurna. Ini menyebabkan beban kerja ventrikel kiri meningkat, yang bisa memicu hipertrofi, nyeri dada, sinkop, dan gagal jantung. Secara klinis, murmur sistolik kasar bisa terdengar di area aorta dan diagnosis ditegakkan lewat EKG. Penanganannya bisa dengan valvuloplasti atau penggantian katup aorta. Oke, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa pemahaman anatomi klinis sistem respirasi dan kardiovaskuler sangat penting, terutama untuk mengaitkan struktur tubuh dengan gejala dan penata laksanaan penyakit, mulai dari torasentesis, epistaksis, hingga kondisi seperti perikarditis dan stenosis katup aorta. Semuanya menunjukkan betapa anatomi bukan sekedar hafalan, tetapi landasan berpikir klinis yang aplikatif. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan dan membantu teman-teman dalam memahami anatomi secara lebih kontekstual. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam.